Shalom sahabat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 23 Desember 2025, dengan tema Taat Melakukan Firman. Firman Tuhan diambil dari Kitab Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 40. Kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 40. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu buat kami di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menyertai kami sehingga kami mengerti apa yang kami dengarkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 40, terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Amin. Sahabat WB yang terkasih, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Apa yang dipisahkan oleh Kristus pada saat kedatangannya ke dunia kelak? Mengapa Yesus memisahkan orang beriman dengan orang yang tidak beriman? Dan apa upah yang diterima oleh orang beriman? Ada dua kategori orang yang dikumpulkan oleh Kristus pada akhir zaman nanti. Kategori yang pertama adalah orang yang setia, taat, mendengar, dan melakukan firman yang diibaratkan sebagai domba. Kategori yang kedua adalah orang yang tidak melakukan firman yang diibaratkan sebagai kambing. Domba dan kambing adalah dua hewan yang termasuk dalam satu keluarga, tapi beda spesies. Mereka sering hidup bersama tetapi berbeda karakter. Karakter domba dikatakan sebagai hewan yang lembut, lebih suka berkumpul, dan lebih menurut dengan kata-kata gembalanya. Sedangkan kambing lebih hidup secara individu, cenderung sulit diarahkan, dan keras kepala. Inilah gambaran dari murid sejati dan murid palsu. Tuhan mengutus kita ke dunia ini untuk menjadi murid sejati yang memiliki hati yang lemah lembut, penuh kasih, dan selalu taat pada apa yang Allah firmankan. Banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi hidup dengan semaunya, tidak taat dengan perintah Tuhan, bahkan tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan.
Berhati-hatilah dengan gaya hidup seperti ini, karena di akhir zaman nanti, Yesus akan memisahkan domba dengan kambing. Biarlah kita menjadi murid sejati yang selalu taat melakukan firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, sehingga kita akan masuk bersama Yesus dalam kerajaannya yang kekal. Sahabat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan kelompok pemuritan kita, atas berkat yang kita terima dan komitmen kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar kami selalu taat kepada firman-Mu, kami melakukan apa yang kami dengar atau apa yang kami baca, dan kami melakukannya dengan tulus, dan kami sadar untuk melakukan itu setiap hari. Ajarkan kami sehingga kami bisa menjadi murid-Mu yang sejati, sehingga pada hari penghakiman nanti kami bisa bersama-sama masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami, menguatkan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17, terjemahan baru 2.